Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Oke, hari ini gue kembali lagi bikin video setelah sekian lama kita ngebikin video ya guys ya. Jadi cukup lama lah gue bikinnya, tapi hari ini gue kembali lagi bikin gitu kan. Pastinya masih dengan tema-tema yang lagi update gitu. Nah, semoga teman-teman juga pastinya setia dan nungguin lah video-video dari gue ya, dari syuting beneran ini kayak gitu. Nah, semoga juga teman-teman di rumah kegiatannya dilancarkan ya, sukses, kesehatannya dijaga gitu ya. Apalagi juga cuaca lagi kadang panas banget gitu kan. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kualitas cairan dalam tubuh kita asing. Nah, jadi hari ini gue mau ngebahas seputar yang lagi rame nih diperbincangkan, yaitu film Vina ya. Film Vina 7 hari setelah kematian ya kalau nggak salah ya. Ini film yang diangkat kisah nyata dari kasus kekerasan geng motor di tahun 2016 gitu. Nah, dan juga film ini merupakan film yang sudah 5 hari tapi penontonnya pun menyentuh angka yang sangat luar biasa ya, 2 juta penonton lebih gitu kan. Wah, keren banget sih, dan mungkin masih akan bertambah terus gitu. Nah, banyak pembahasan yang gue lihat di sosial media terutama ya, yaitu orang-orang yang mengaitkan siapa nih tersangka-tersangka yang belum ketangkapnya lagi gitu kan ya. Apalagi mengingat dari pernyataan almarhumah yang merasuki tubuh temannya untuk menyampaikan informasi-informasi gitu. Nah, di sini orang lebih banyak fokus kepada siapa sih sebenarnya yang belum ketangkapnya gitu. Tapi kali ini gue mau ngebahas lebih ke siapa sosok yang sebenarnya memasuki tubuh temannya Vina ini. Apakah memang dari arwah Vina itu sendiri atau apa, kita nggak tahu ya. Nah, cuman literasi yang gue tangkap berdasarkan Islam, berdasarkan agama yang gue anut ya, ini menurut gue apa yang gue rangkum. Jadi sebetulnya manusia ketika mengalami kematian itu rohnya itu sudah ada di alam kubur, yang dimana dia sedang mempertanggungjawabkan kebaikan atau keburukan yang dia lakukan di dunia kayak gitu. Nah, bila mana dia melakukan kebaikan ya, dia akan dilihatkan hal-hal yang baik-baik di dalam kuburnya gitu kan ya. Dia akan mendapatkan hal-hal yang menenangkan dia ketika di alam kuburnya, seperti itu, dihibur oleh malaikat-malaikat yang menjaganya gitu kan, diterangi oleh Quran yang selalu dia baca selama hidupnya gitu kan. Nah, tapi di sini apakah betul bisa kembali lagi ke dunia untuk menyampaikan, untuk merasuki orang? Nah, kalau yang saya tangkap, menurut saya yang memasuki ini bukan Vinanya tetapi jin korinnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena begini, manusia ketika terakhir pun sudah ditemani oleh jin yang disebut jin korin ini gitu kan. Nah, sifatnya memang tersembunyi, namanya juga jin kan, sifatnya tersembunyi, tidak terlihat. Namun dia bisa mengetahui gerak-gerik kita, perilaku kita, kebiasaan kita, gaya ngomong kita, pokoknya semuanya tentang kita, karena memang dari awal dia sudah mendampingi kita gitu. Nah, arahannya memang yang namanya jin itu kan pasti menyesatkan gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada jin-jin yang tersentuh karena mungkin amalan atau perbuatan baik si almarhumah selama hidup, dan kita tidak tahu bentuk amalan baik apa yang dilakukan oleh almarhumah, sehingga korinnya ini mempunyai inisiatif untuk kembali lagi untuk menyampaikan hal-hal rinci terkait pembunuhannya, seperti itu.
Nah ini yang saya tangkap ya, ini pendapat saya gitu. Karena detailnya sangat spesifik, suaranya sangat mirip berdasarkan sumber yang saya tonton lewat podcast Denny Sumargo ya, dari orang tuanya. Terus juga kelakuannya pun menggambarkan, mencerminkan memang itu anaknya. Ketika bapaknya datang kan dia langsung dipeluk ayahnya gitu kan, benar-benar merepresentasikan Vina itu sendiri gitu. Jadi memang Jin Korin itu tugasnya memang menyerupai. Makanya kalau ada teman-teman yang mungkin punya orang tua atau kerabat yang sudah meninggal, kok saya kayak baru lihat dia lagi ya gitu, kayaknya perasaan kemarin ngeliat dia deh, tapi padahal udah meninggal bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan lamanya mungkin kayak gitu. Nah itu Jin Korinnya yang menirukan gitu. Tapi terlepas apapun itu, pasti ada, kita nggak tahu ya, amalan baik, perbuatan baik apa yang dilakukan oleh almarhumah sehingga hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ketika kita mungkin orang tua sudah berputus asa, tidak tahu kenapa kematiannya, akhirnya Korin tersebutlah yang menyampaikan kepada almarhum, kepada keluarga tentang kronologis kejadiannya seperti itu. Tapi balik lagi, ini bagaimana keyakinan teman-teman menyaring berita ini aja sih. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pikirkan dan pendapat saya yang saya kaji lewat beberapa artikel tentang Jin Korin itu apa. Kadang ada, tidak menutup kemungkinan ada mungkin Jin Korin yang baik gitu kan. Nah baiknya itu karena apa? Karena memang balik lagi, amalan-amalan yang sering dilakukan oleh orang yang diikuti Jin Korin tersebut. Kalau orangnya ibadahnya baik, zikirnya lancar, kurang lebih dia akan sedikit terpengaruhi gitu. Jadi ada hal-hal baik yang bisa dia petik kayak gitu. Nah tapi memang tidak lepas bahwa tujuannya adalah menyesatkan dan membisikkan hal-hal buruk gitu. Tapi kembali lagi, ini sebuah apa ya, sebuah pelajaran buat kita semua kalau ternyata kebaikan itu sangat-sangat bermanfaat ketika maupun sudah melakukan perjalanan hidup di dunia ini kayak gitu. Jadi ketika kita hidup ya, ketika kita berbuat baik, akan banyak kebaikan juga yang berbalik kepada kita. Ketika kita berpulang pun akan banyak sisa-sisa kebaikan yang akan selalu dikenang orang. Dan salah satunya hal ini, ada tanggung jawab dari Korinnya tersebut untuk menyampaikan kepada keluarga bahwa kronologisnya seperti itu gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua, kembali lagi sama keyakinan kita masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang meyakini kalau memang itu arwah dari almarhumah langsung, ya tidak apa-apa juga, karena kan pendapat tidak bisa kita paksakan seperti itu. Tapi yang pastinya semoga dengan adanya kejadian ini bisa menjadi bahan untuk kita petik gitu kan, bahwa memang ternyata tidak selamanya, apa ya, kalau saya mau bilang ya, kejahatan itu dilakukan oleh orang jauh. Kadang orang-orang terdekat yang tadinya kita pikir teman, ternyata bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan seperti itu kayak gitu. Dan saya berharap semoga hal ini, permasalahan ini cepat selesai, semua pelakunya cepat tertangkap, dan juga pastinya dengan diangkatnya film ini bisa apa ya, membuka pikiran orang tua lah untuk bisa memonitor anak-anaknya, khususnya yang lagi remaja ya, yang masih remaja gitu, untuk menjauhi hal-hal atau lingkungan yang buruk seperti itu. Kayak gitu deh. Saya udah kepanjangan ngomongnya, sekali bikin video panjang. Tapi semoga teman-teman tidak bosan gitu, tetap menonton syuting beneran. Dan juga pastinya ini semua kembali lagi dari persepsi dasar hati saya, pendapat saya gitu. Kalau ada berbeda pendapat, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya pelajari lagi dari masukan teman-teman kayak gitu. Terlepas apapun itu, semoga almarhumah diberikan ketenangan di sana, semoga surga diberikan kepadanya, amal ibadahnya diterima, dan juga pastinya orang tuanya selalu dikuatkan, dan kasus ini cepat terselesaikan pastinya. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Sukses terus buat kita semua. Sekali lagi, syuting beneran oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.